仙道门，我从未听说过呀！来的小野宗门不懂规矩，把灵珠开走。有请诸位掌教入场。师尊，请就坐。便为大家备了些薄礼。我还有这灵芝干嘛？长寸断肠。仙道门掌教一定是隐世大能啊！小小灵药，略表歉意。 Kembali lagi bersama Bang Jago. Seperti biasa Mimin selalu mendoakan kalian semoga selalu dalam keadaan sehat dan dalam kondisi terbaik. Di video kali ini Mimin akan menceritakan sebuah donghua series dari Yin Si Jongmen. Dan bagi kalian yang mungkin baru gabung, Mimin saranin untuk nonton bagian sebelumnya dulu. Tak berlama-lama, langsung aja kita masuk yuk ke isi ceritanya. Setelah Sekte Abadi mendapatkan seorang tetua yang bernama Tetua Ge, kini pekerjaan Bai Chen sebagai ketua sekte memanglah sudah berkurang. Dia tidak harus menjawab semua pertanyaan muridnya, karena kini semua pertanyaan serta semua kebingungan muridnya itu akan dialihkan kepada Tetua Ge. Dan yang paling menarik lagi guys, kemarin diceritakan pula kalau sudah muncul sebuah portal masuk menuju ke alam rahasia Tianyuan. Diketahui di tempat itu terdapat berbagai harta langka serta keterampilan kuat yang setiap orang itu mendambakannya. Oleh sebab itu untuk mengurangi terjadinya peperangan, maka semua pihak ataupun kelompok melakukan perundingan yang dengan itu mereka semua sepakat untuk membuat sebuah aliansi Tiandao yang di dalamnya terdapat sebuah kompetisi. Diketahui kuota untuk memasuki alam rahasia tersebut itu hanyalah 500 orang saja. Jadi kompetisi ini bertujuan untuk memfilter dan juga memilih orang-orang yang berhak memasukinya. Singkat cerita, semua sekte pun mulai bersiap, begitupun dengan Sekte Abadi. Semua orang diperintahkan untuk melakukan pelatihan. Terlihat ada Hetian yang kembali masuk ke dalam tempat latihan ilusinya. Yang bahkan kali ini dia berhasil memunculkan sebuah proyeksi dari tubuh naganya. Selain itu ada juga Lin Xuan yang juga masuk ke dalam ruang latihannya. Yang dengan cepat pula dia juga berhasil memperkuat kekuatan fisiknya. Alhasil beberapa waktu pun berlalu. Semua murid juga keluar dari ruangan latihan mereka dan menghadap pada Bai Chen. Mereka bilang kalau semuanya sudah siap dan sudah menyelesaikan pelatihannya. Bai Chen pun mengiyakannya dan dia tiba-tiba mencium sebuah aroma yang sangat lezat. Tetua Ge segera maju melaporkan jika mereka sudah menemukan sebuah harta yang ditemukan di Sekte Abadinya. Bai Chen pun mengeceknya dan ternyata itu adalah sebuah harta yang bernama Mutiara Tianyuan. Sistemnya juga memberikan selamat kepadanya karena telah berhasil menemukan harta tersebut, jadi Bai Chen dihadiahi tampilan yang bersinar. Mendengar itu dia segera mengeluarkan kaca dan sinar pada tubuhnya. Dia penasaran cahaya seperti apa yang telah ia dapatkan. Dia gembira merasa senang hingga mencium mutiara tersebut. Namun setelah menciumnya Bai Chen merasa jika bau yang terdapat di mutiaranya itu seperti ayam panggang. Si Tetua Ge tersenyum karena memang mutiara itu sempat masuk ke mulutnya tak sengaja terkunyah menyatu dengan daging ayam. Seketika pula Bai Chen muntah dan mual. Singkat cerita, keesokan harinya waktu di mana aliansi Tiandao pun dilaksanakan. Semua sekte terlihat mulai bergerak menuju ke sebuah tempat pertemuan. Tak ketinggalan Sekte Abadi juga sudah berangkat menggunakan sebuah perahu terbang yang dipimpin oleh Bai Chen. Di sana Bai Chen meminta sistemnya untuk memperlihatkan semua harta yang dia miliki. Tapi sistem tidak menampilkannya. Membuat Bai Chen pun kesal yang pada akhirnya dia tidak mengeluarkan harta apapun ketika nanti mengikuti kompetisinya. Lagi-lagi si hewan kuno tiba-tiba bergerak. Bai Chen segera bertanya apa yang sebenarnya dia takutkan. Pertanyaan belum terjawab tapi dari arah belakang si Hetian tiba-tiba terpental. Yang ternyata dia tengah melatih sebuah teknik tongkat panjang umur. Tapi beberapa kali Hetian selalu gagal dan berhasil dipentalkan oleh si Chang He. Selain itu, Bai Chen juga melirik ke arah Zhao Hong. Dia bertanya kenapa muridnya yang satu ini tidak melakukan pelatihan.
Dengan santuinya, Zhao Hong mengatakan acara Tian Yuan ini tidak seharusnya melakukan perjuangan yang berlebihan. Sontak Bai Chen menjadi terkejut akibat jawaban muridnya yang sungguh sangat megah. Bahkan Bai Chen menyadari jika Zhao Hong berbicara dengan dirinya itu dengan cara membelakanginya. Dia bertanya kenapa Zhao Hong setiap berbicara dengan orang lain dia selalu membelakanginya. Yang ternyata kepercayaan dirinya itu berada di punggungnya sendiri. Di sela obrolan mereka muncullah sebuah perahu terbang yang kini mendatangi perahu mereka. Yang ternyata perahu itu berasal dari kekaisaran. Di sana kini seorang jenderal menghadap kepada Zhao Hong. Sontak Zhao Hong penasaran mengapa sang jenderal mengetahui keberadaannya. Yang ternyata keberadaan Zhao Hong itu diketahui oleh seorang master di kekaisarannya. Di mana kedatangannya menemui Zhao Hong itu karena dia ingin Zhao Hong kembali. Karena kini ayahnya sudah terbaring tidur tidak sadarkan diri selama 7 hari. Yang bahkan di hari ini sudah diberitakan akan melakukan prosesi pengunduran diri sebagai seorang kaisar. Dengan ini sang jenderal meminta agar Zhao Hong kembali untuk melakukan kompetisi perebutan jabatan seorang jenderal dengan pangeran yang lain. Namun tanpa diduga Zhao Hong menolaknya karena dirinya bukan lagi seorang pangeran melainkan seorang murid dari sekte abadi. Di saat yang sama beberapa perahu roh mulai berdatangan yang salah satunya adalah perahu milik sekte Taoji yang dipimpin oleh Wen Cheng Wude. Semua orang sungguh sangat mengaguminya. Mereka berpikir jika aliansi Tian Dao ini merupakan aliansi paling mewah dan sangat kuat. Namun semua orang tidak menyangka kalau ada sebuah perahu yang tiba-tiba menyalip perahu sekte Taijin. Mereka sama sekali tidaklah mengetahui sekte tersebut yang bahkan mereka baru pertama kali mendengar nama sekte abadi. Sontak ketua sekte Taojin merasa kesal. Dia keluar melihat perahu itu yang adalah perahu dari sekte abadi. Dari atas perahu Xuan Yu bertanya-tanya kenapa semua orang di bawah kini melirik ke perahu mereka. Yang tentu aja menurut Zhao Hong itu karena sekte mereka yang terlalu kuat dan terkesan dengan sekte abadi. Tak lama dari itu datanglah 2 murid sekte Taojin yang mendatangi perahu sekte abadi. Keduanya mengoceh merasa tidak terima atas kelakuan perahu sekte abadi yang terbang di atas perahu mereka. Tapi Zhao Hong tidaklah takut, begitupun dengan Xuan Yu. Keduanya tidaklah takut kepada sekte manapun. Selain dari itu, Bai Chen juga datang dan kini alih-alih memarahi kedua murid sekte Taojin, dia malah memarahi kedua muridnya yang sudah berkata kasar kepada mereka. Jelas Bai Chen ini sangat takut dengan masalah yang nanti terjadi kepada dirinya kalau kedua muridnya ini yang malah menyinggung sekte lain. Keduanya pun mengiyakan dan malah bersikap sombong sampai inilah yang terjadi. Segera kedua murid tersebut kembali melaporkan kepada ketua sekte mereka. Keduanya meminta kepada ketua sekte agar membalaskan dendam mereka yang telah ditindas oleh sekte abadi. Setelah itu semua sekte sudah sampai di tempat pertemuan. Sang jenderal juga telah menyambut semuanya dan memberikan sambutan atas terlaksananya acara aliansi ini. Segera semua sekte pun dipersilahkan untuk segera duduk di tempat yang telah disediakan. Tapi tempat duduk di sana ternyata kurang. Bai Chen yang baru datang dia tidak kebagian tempat duduk. Membuat si ketua sekte Taojin auto senang dan berharap agar Bai Chen berdiri selama mungkin. Tapi di sana murid teladan alias Hetian pun sungguh perhatian. Melihat kalau gurunya tidak ada tempat duduk, ia pun langsung bergerak menyiapkan alas duduknya. Melihat tindakan Hetian dan sikap gurunya membuat semua penonton auto mengaguminya. Tentu tidak ingin pujian terus dilontarkan, akhirnya ketua sekte Tao pun memulai pembicaraan pertemuan ini dengan memberikan beberapa hadiah kepada semua sekte. Sontak semuanya pun merasa senang dan tak menyangka jika dalam pertemuan ini sekte Taojin bahkan rela membagikan harta kepada mereka. Semua orang berterima kasih dan tiba-tiba inilah yang terjadi. Awalnya semua orang kagum dengan sekte Taojin, tapi beberapa detik kemudian mereka malah kagum kepada Bai Chen yang memiliki harta yang sungguh tidak terduga. Dikatakan harta yang dipegang Bai Chen adalah obat mujarab legendaris. Semua orang langsung terpana dengan energi yang dikeluarkan yang bahkan mampu membantu fisik mereka menjadi kuat. Dengan adanya harta tersebut, semua orang langsung membuang harta pemberian ketua sekte Tao.
Tak membiarkan Bai Chen menghancurkan pertemuan ini, ketua sekte Tao Jin kemudian mendatanginya berpura-pura menghormatinya dan langsung menyerangnya. Tanpa diduga serangannya tersebut malah membuatnya terpental. Semua orang sangatlah kagum dengan kekuatan Bai Chen, yang padahal mah itu semua bukanlah berasal dari kekuatan dirinya, melainkan kekuatan pertahanan dari hewan kunonya. Tak terima akan hal itu, ketua sekte Tao pun kembali melakukan penyerangan, namun langsung dihentikan Bai Chen dan malah memberikannya pil Tian Yuan. Karena barusan itu telah melukainya. Tak berbasa-basi lagi, kompetisi pun kemudian langsung dimulai. Semua sekte diperintahkan untuk menyiapkan murid yang akan bertanding. Bai Chen berpesan kepada semua muridnya untuk tidak memaksakan dalam pertarungannya. Namun beda halnya dengan He Tian, dia malah melakukan provokasi yang katanya jika dari semua murid sekte abadi tidak bisa masuk ke 5 besar, maka mereka harus dihukum memotong titik meridian sendiri. Tak ingin kalah dengan sekte sebelah, sekte Tao Jin juga menyemangati semua muridnya. Tapi semua muridnya malah terlihat lesu. Langsung aja para peserta dipersilahkan untuk segera masuk ke dalam arena kompetisi. Pertama Chen Xiao, kemudian Su Jiwei, dan dilanjutkan dengan Gu Xian'er. Dan pertarungan pun akhirnya dimulai. Tapi semua peserta ternyata tidak ada yang sanggup untuk melawan Gu Xian'er, membuat mereka malah saling memukul dan terjadilah pertarungan. Dan setelah itu cerita pun bersambung. Baiklah, mungkin segitu aja untuk pembahasan kali ini. Dan semoga kita selalu diberikan kesehatan untuk mengawal donghua ini. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.